Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Heron Malingkas. Saat ini saya akan lagi berbagi berkat, yaitu di mana saya akan menyampaikan akan kabar baik ini. Seperti biasanya, sebelum saya akan memberitakan, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu. Saat ini Tuhan lagi boleh mempercayakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan kabar baik ini. Mari Tuhan tolong hamba-Mu, berkati, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba belakang salib-Mu, dan biarlah terang Kristus saja yang terus bersinar di dalam hati kami semua yang menyaksikan akan video ini, kabar baik ini. Berkati setiap yang mendengar, agar Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka terus dipulihkan dan diberi kekuatan baru. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya banggakan, yang saya muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16. Jadi pada saat ini kita membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayatnya yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Dari pembacaan pada saat ini saya membagikan ada dua hal ya, atau dua kelompok. Yang pertama adalah hikmat dan kecerdikan yang salah ya. Dan yang kedua adalah hikmat dan kecerdikan yang benar. Nanti saya akan menjelaskan ya, hikmat dan kecerdikan yang salah dan hikmat yang benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul pada saat ini, materi pada saat ini saya beri judul jadilah cerdik dan bijaksana. Tentu saja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ya, kita tentu saja dipercayakan untuk supaya kita hidup bijaksana dalam kita menjalani akan hari-hari kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan bahkan pun ya, setiap kita ya, orang-orang yang ada di dalam dunia ini, umat-umat yang ada dalam dunia ini, tentu saja kita harus memiliki apa yang disebut dengan pengetahuan. Karena memang kita diciptakan, kata firman Tuhan, bahwa kita diciptakan seturut dan gambar rupa Allah.
Dan firman Tuhan katakan bahwa kita diperintahkan untuk menguasai, menaklukkan ya semua yang ada di dalam dunia ini. Karena kita adalah satu ciptaan yang sangat mulia. Karena kita memang segambar dan rupa dengan Allah. Oleh sebab itu tentu saja kita pada saat ini memang sudah memiliki pengetahuan atau hikmat yang daripada Tuhan. Akan tetapi memang pada saat-saat ini kadangkala kita salah menggunakan akan pengetahuan yang kita peroleh, ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam materi pada saat ini memang ada hikmat dan kecerdikan yang salah. Ada baiknya saya akan memulainya. Hikmat kecerdikan yang salah ini pertama-tama memang wujudnya adalah iri hati, ya, seperti yang di dalam ayatnya yang ke-15 di pasal 3 tadi. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri atau egois, ya. Dan yang ketiga memegahkan diri, dan yang keempat berdusta melawan kebenaran. Ya, memang saat ini ya, pertama iri hati itu kita kadangkala memang suka melihat, ya, menilai keberhasilan, kesuksesan orang lain dengan memandangnya dengan penuh rasa iri. Sehingga rasa iri inilah yang akan membuat kita terlihat sangat bodoh, sangat tidak bijak. Karena apa? Karena kita selalu memandang negatif, selalu memandang pesimis, atau hal-hal yang buruk yang selalu terpikir di hati dan pikiran kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua tentu saja mementingkan diri sendiri atau bersifat egois di dalam kita bersikap, di dalam kita memperhatikan atau menunjukkan suatu tindakan-tindakan yang merugikan akan orang lain dengan sifat keegoisan. Karena kan kita kan dituntut agar supaya kita juga berbagi dengan orang lain, kita menghargai orang lain, kita menunjukkan empati kepada orang lain, menolong, membantu orang lain. Tetapi yang terjadi bahwa saat-saat ini ya, kita memang menyebut diri sebagai orang yang pintar, orang yang bijak. Bahkan mungkin kita memiliki pengetahuan, ya, dalam dunia pendidikan, atau kita memiliki gelar-gelar formal yang sangat tinggi, ya. Kita mungkin lulusan terbaik di universitas di luar negeri maupun di dalam negeri. Tetapi prakteknya atau cara hidup kita, moralitas kita itu terlihat tidak bijak atau sangat bodoh. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah bahwa kita memegahkan diri atau kesombongan. Kadangkala orang sudah merasa dia lebih pintar dari orang lain, dia lebih hebat dari orang lain. Yang terjadi ya, dia memang akan memegahkan diri terhadap orang lain, menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Firman Tuhan berkata bahwa ya, kesombongan itu sudah mendahului kejatuhan. Ya. Itu sangat jelas dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 atau pasal pertama ayatnya yang ke-27, bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita harus hati-hati ketika kita sudah merasa diri sebagai orang yang hebat, ya, kita memiliki pengetahuan teologi yang sangat tinggi, ataupun ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari bidang apapun. Kita harus rendah hati, kita harus ingat bahwa ya, kesombongan inilah yang akan mendahului kejatuhan kita. Dan fakta yang terjadi, banyak orang yang mengalami kegagalan, kerugian, bahkan pun mereka dipermalukan. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang pinter. Sehingga yang terjadi ya, mereka menanggung akan akibat dari ulah mereka, kesombongan mereka. Kemudian berdusta melawan kebenaran. Ini yang terjadi saat-saat ini ya. Ya, kita tahu bersama bahwa kadangkala untuk memuluskan suatu rencana atau suatu keinginan, maka kita melawan kebenaran, atau yang saat ini sedang populer atau yang kita sering dengar di berita-berita mengenai berita bohong atau hoax. Jadi berita bohong sangat kuat sekali di dalam pertarungan, baik di bidang politik, sosial, budaya, pertarungan di manapun. Hoax ini atau berita bohong atau berdusta ini sering dipergunakan untuk memperoleh atau mencapai suatu keinginan, baik pribadi maupun kelompok. Nah, ini yang sangat berbahaya dan sudah banyak menelan korban atau memakan korban, ya, akibat dari semburan dusta ini atau berita bohong, sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan hati nurani, tidak lagi menggunakan akal sehat untuk menghadapi akan fakta dan kenyataan. Karena bagi mereka adalah dengan melakukan kebohongan, maka mereka akan sukses, mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Dan ini memang sangat berbahaya. Itu ada kaitan juga dengan memegahkan diri. Ya, karena dengan memegahkan diri, ya, mereka terjebak di dalam kasus-kasus. Ya, sebut saja saat ini kita tahu bahwa banyak orang pintar, orang yang hebat, ya, berpendidikan tinggi, tetapi mereka dikalahkan dengan hawa nafsu, materialisme, atau saat ini yang disebut dengan para koruptor. Mereka melakukan manipulasi, ya, perampokan, memperkaya diri. Padahal mereka orang-orang terhormat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar dan berpendidikan. Tetapi inilah kenyataan. Jadi inilah hikmat dan kecerdikan yang salah. Ya, memang firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, bahwa segala tipu-tipu, segala dusta, kebohongan, hoaks, itu terus dilancarkan untuk mencapai ambisi, mencapai suatu keinginan-keinginan kedagingan, kemanusiaan. Sehingga akhir dari semua itu mereka semua berada di balik jeruji. Ya, kita melihat kan pimpinan-pimpinan yang ada di negara kita. Ya, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif,
bahkan pun di kalangan swasta, di masyarakat. Mereka-mereka ini yang mempraktekkan akan kebohongan, ya, mempraktekkan akan kesombongan, serta tipu muslihat. Itulah yang menjadi jerat bagi mereka. Dan tadinya mereka yang disebut sebagai orang yang terpandang, sekarang mereka orang yang terhina. Karena hukum ditegakkan di negara ini untuk menyeret mereka yang melakukan tipu muslihat, mereka yang melawan kebenaran, mereka yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, memperkaya diri. Karena tujuannya kan adalah membegahkan diri, ingin supaya dihormati, dijunjung-junjung, dipuji dan dipuja, mencari popularitas dan ketenaran pribadi dan kelompok, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran, ya. Jadi inilah yang harus kita waspadai, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hal ini terjadi bagi kita, karena ini sangat merusak, ya. Kemudian yang kedua tentu saja hikmat dan kecerdikan yang benar, ya. Hikmat kecerdikan yang benar itu di dalam ayatnya yang ke-17 18, ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan semua yang terdiri dari kebenaran ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi memang wujudnya adalah pendamaian atau perdamaian, hidup damai. Kedua, peramah, ya, artinya sangat menghargai, menghormati akan orang lain. Kemudian penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik dan tidak munafik. Inilah hikmat dan kecerdikan yang benar. Ini adalah hikmat dan kecerdikan yang berasal dari Allah, ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10, bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa demikian? Karena memang ketika mereka akan melakukan tugas-tugas mereka, memang mereka harus bertindak hati-hati, ya. Mereka harus cerdik seperti ular, tetapi kita tidak mengikuti akan perilaku ular, tetapi semangat dia, ya. Semangat ular inilah yang harus kita teladani, yaitu kecerdikannya dia. Kecerdikan dia mahir untuk menghindari, mampu untuk meredam akan persoalan. Dia mampu untuk menangkal serangan-serangan. Dia gesit, dia akan memiliki cara yang cepat dan tepat pada waktunya untuk bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus menghindar. Itulah kecerdikan. Kemudian ketulusan. Tulus seperti merpati adalah kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam hikmat dan kecerdikan yang benar yang berasal dari Tuhan. Ya, itulah yang kecerdikan yang dan ketulusan, yaitu ada kasih, ya, ada belas kasih, ya, ada perdamaian, ada penurut, tidak munafik, buah-buah yang baik. Sesungguhnya semuanya ini kan terangkum di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, ya. Jadi hikmat dan kecerdikan yang benar yang berasal dari atas, itu artinya yang berasal daripada Tuhan. Berasal dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang mempunyai hikmat dan pengetahuan. Dialah yang mempunyai hikmat, karena memang dia adalah hikmat itu sendiri. Ya, Amsal katakan bahwa ya takut akan Tuhan adalah
permulaan pengetahuan, ya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Jadi takut akan Tuhan inilah yang akan membuat kita menjadi bijaksana di dalam bersikap, bertindak, di dalam kita berpikir, berbicara, dalam kita menganalisa, mendengar, atau kita menyelesaikan suatu persoalan. Ada hikmat yang dari Tuhan. Tetapi yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya uraikan tadi di atas adalah hikmat yang dari dunia, ya, hikmat yang salah. Hikmat yang tidak pernah meletakkan kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam akan hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa dengan pengetahuan pendidikan yang saya tempuh dengan bersusah payah, dengan mengeluarkan begitu banyak biaya, dan saya boleh menjadi pandai dan pintar, ya memang untuk apa saya mau berharap kepada siapapun. Tetapi kekuatan saya sendirilah yang membuat saya mampu. Itu yang menjadi salah. Nah, makanya mereka terjebak di dalam perilaku-perilaku yang jahat, yang tidak baik. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, ya, di dalam hikmat dan kecerdikan yang salah ini, yang dari dunia ini, ya mereka terjebak dan mereka dipermalukan, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki hikmat dan kecerdikan daripada Allah. Hikmat yang benar, hikmat yang sesungguhnya, yang benar-benar hikmat yang memberkati akan banyak orang. Makanya kan Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-9, Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta apapun, kekayaan dan kehormatan, ketenaran dan popularitas. Tetapi justru Raja Salomo meminta hikmat kepada Allah. Bahwa dia berkata, Tuhan memberikanlah dia hati yang bisa menimbang akan suatu perkara, ya, sehingga dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan Allah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada Salomo, sehingga dia dikenal sebagai orang satu-satunya di muka bumi ini yang pernah ada yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada seperti dia. Sebelum dia belum ada, kata firman Tuhan, dan setelahnya dia tidak akan ada lagi orang yang berhikmat, orang yang pandai, pinter seperti Salomo. Dia meminta hikmat. Karena apa? Karena dia sadar bahwa yang dia hadapi ini adalah orang-orang atau rakyatnya yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda perilaku, dan juga jumlah sangat besar. Jadi tentu saja dia harus memerlukan pengetahuan untuk bisa dapat memutuskan suatu perkara. Sama halnya dengan saya dan saudara pada saat-saat ini, ya. Kalau kita tidak memiliki hikmat yang benar yang daripada Tuhan, maka kita akan kesulitan di dalam kita menimbang suatu perkara. Kita sulit untuk membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan tidak. Sehingga justru kita melakukan suatu tindakan yang kita anggap itu benar, tetapi justru salah di hadapan Tuhan. Bahkan salah di hadapan sesama manusia. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pengetahuan hikmat yang daripada Allah. Hikmat pengetahuan daripada Tuhan itu kan pertama-tama adalah kita turut atau patuh terhadap firman. Kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab inilah atau firman Tuhan inilah adalah hikmat. Hikmat yang daripada Allah sendiri. Nanti kemudian setelah itu kita akan dibukakan juga hikmat yang lainnya. Hikmat untuk kita bersosialisasi di masyarakat. Hikmat untuk kita bekerja di dalam dunia ini. Bidang apapun pekerjaan kita. Tentu saja kesemuanya itu juga Tuhan memberikan jalan-jalan keluar yang lain.
entah kita ikut sekolah pendidikan di mana, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau kita kursus di bidang yang sesuai dengan kita. Dan itulah yang memperlengkapi akan pengetahuan kita. Tetapi dasar daripada semuanya itu seperti yang dikatakan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan dulu adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan apapun. Karena semua pengetahuan di muka bumi itu sudah terangkum di dalam Alkitab, di dalam Bible, di dalam firman Tuhan ini. Ya, apalagi kalau kita baca tentang kitab Amsal. Kitab Amsal ini ya berisikan tentang kehidupan sehari-hari manusia. Ya, tentang cara berpikir, berbicara, ya, tentang semua cara, semua konsep, semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, aktivitas kita di dalam dunia ini ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mencari Tuhan dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi hikmat yang benar adalah pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak munafik. Ya, artinya kita hidup dengan apa adanya. Ya, kita harus jujur. Ya, karena memang Allah menghendaki kita hidup penuh dengan kejujuran, penuh pendamaian. Ya, kita ada belas kasihan. Ya, artinya kita terus peduli, menolong, mengasihi sesama kita. Sama seperti video saya waktu yang lalu, yaitu di mana perintah Tuhan Yesus Kristus adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ada belas kasihan, ada buah-buah roh yang baik. Ya. Galatia 5 ayat 22-23 tentang rincian 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang hikmat daripada Allah, hikmat yang dari atas. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, firman Tuhan katakan akan berhasil dan beruntung. Ya. Karena kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena kita memiliki pengetahuan. Kita tahu saat tepat kita harus bertindak. Kita tetap terus mengikuti jalurnya Allah, perintahnya Allah, dengan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Tetap kita fokus. Karena apa? Karena kita tahu menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Sehingga kita memperoleh apa yang kita inginkan untuk kita dapati di dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya kita bisa menjadi berkat dan jadi terang bagi orang lain. Jadi hikmat yang salah, hikmat yang dari dunia ini, karena hikmat yang dan kecerdikan yang salah ini hanyalah menimbulkan kekacauan, hanya menimbulkan kesedihan, dan juga mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, serta melawan kebenaran, berdusta melawan kebenaran. Tetapi marilah kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang dari atas, yaitu pertama-tama adalah murni, selanjutnya adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sehingga saya dan saudara terus menebarkan kedamaian di dalam dunia ini. Kita terus menebarkan kedamaian di dalam negara kita, Indonesia yang tercinta ini. Kita menebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah
uh, berjemaat di dalam gereja. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan kesempurnaan bagi kita semua, sehingga kita terus akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan kita hikmat dan kecerdasan daripada Allah sendiri. Amin.